bedah buku kita tentang masalah ambillah akidahmu. Apakah diperbolehkan memohon pertolongan kepada selain Allah? Pertanyaannya, jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan setiap individu muslim. Karena dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berarti tidak ada pemilik, penguasa, raja yang sebenarnya, yang menghidupkan, yang mematikan, dan mengatur seluruh yang ada di langit dan di bumi ini, dari hujan yang turun, pergantian siang malam, serta populasi makhluk, manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Demikian pula pengaturan tatanan yang begitu rapi dari pergantian musim, semuanya ini kembali mengerucut kepada satu kata, yaitu la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, saudaraku seiman, 3 juga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, yaitu mengisahkan Allah dari sisi ketuhanan, kita tidak boleh meyakini ada Tuhan selain Allah. Tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah dari sisi penghambaan atau kita mengabdi kepada Allah, menyembah Allah atau beribadah. Dan juga tauhid asma wa sifat, atau mengisahkan Allah di nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa mengubah-ubah maksud dan tujuan daripada nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan kita akan masuk sekarang yang membatalkan tauhid tersebut, atau yang mengganggu ketauhidan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Dan syirik, teman-teman sekalian, adalah menyekutukan atau menyamakan, mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan Allah sama sekali tidak butuh dengan partner. Dan dalam sebuah hadis Bukhari, sudah kami jelaskan kemarin dan kami ingatkan kembali, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana agna syuraka ani syirk. Aku adalah yang paling berlepas diri, kata Allah SWT, dari para partner-partner, dari sekutu-sekutu tersebut. Man asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkuh. Dan siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku akan meninggalkan dia dengan sekutunya itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar manja dan hanya bergantung kepadanya saja, dan tidak sama sekali menyembah dan mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, ada 2 jalan di muka bumi ini. Jalan yang pertama adalah jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang Anda diciptakan, Anda hidup dan menjalankan, dan juga meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah jalan yang benar. Juru bicara Allah adalah para nabi dan rasul, dan yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul, atau juru bicara para nabi dan rasul, adalah para ulama dan para dai. Anda menuju ke majelis mereka, duduk bersama mereka, belajar pada mereka, maka Anda akan dipandu ke jalan Allah, dan ujung-ujungnya adalah surga. Ini jalan yang benar. Jalan yang kedua adalah, tidak ada jalan yang ketiga tentunya, jalan yang sesat, jalan yang salah. Ini terus kami ingatkan agar Anda berhati-hati. Jalannya iblis, pembangkang dari golongan jin, yang sudah Allah gambarkan dan Allah mintakan kita untuk dijadikan sebagai musuh. Ujungnya akan membawa ke neraka, siksaan abadi wa na'udzubillah. Siksaan yang menyakitkan kalaupun Anda cuma sekedar lewat saja, karena Anda adalah orang beriman tapi banyak dosa, misalnya tidak sempat taubat sebelum meninggal. Juru bicaranya adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan para ahli maksiat. Anda kalau menuju ke mereka, maka akan dipandu ke jalan iblis, dan ujung-ujungnya adalah neraka. Tidak ada jalan yang ketiga, hanya 2 jalan ini. Anda penentunya. Menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu keselamatan, atau Anda menuju ke jalan iblis, jalan kesesatan dan juga kehancuran. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hati-hati, jangan sampai Anda salah pilih jalan. Baik, kita akan masuk, teman-teman sekalian, ke dosa syirik besar. Kenapa ada istilah besar? Karena memang nanti akan ada pelajaran selanjutnya, syirik kecil. Ada juga menyekutukan Allah yang kecil, ada yang besar. Baik, seperti metode yang kemarin, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah menggunakan metode tanya jawab supaya mudah difahami. Beliau menyebutkan pertanyaan pertama,
apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah sangat murka dengan kesalahan tersebut. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi kalau Anda kerja di satu perusahaan, kira-kira apa yang paling membuat pemilik perusahaan membenci Anda, bahkan mengeluarkan Anda seketika? Ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang di kantor, tapi masih ada yang ditoleransi. Ada pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi lagi. Maka itu rasionalnya. Ada dosa di mana Allah sangat murka kepada hambanya kalau melakukannya. Maka dikatakan di sini, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Allah sangat marah dengan pelanggaran itu. Maka jawabannya, dosa yang paling besar ialah atau adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya, nanti akan banyak contoh-contohnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13. Anda bisa buka aplikasi Al-Qur'an dan Anda perhatikan baik-baik ini. Ya, potongan ayat perkataan Luqman kepada anaknya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun 'adzim. Hai anakku, jangan pernah kamu mempersekutukan Allah atau syirik. Karena sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya dosa apakah yang paling besar, nggak ada lagi yang lebih Allah benci daripada pelanggaran ini. Nggak ada lagi hukuman yang paling berat kalau datang kepada pelakunya. Maka beliau SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah atau saingan atau sekutu, ya, padahal dialah semata yang telah menciptakanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti Anda sudah paham di pertanyaan pertama ini, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, teman-teman sekalian, apakah syirik besar itu? Anda sudah tahu itu dosa yang paling besar. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syirik itu? Jawabannya, syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah. Seperti menyeru atau berdoa kepada selain Allah. Mencari keberkahan dari orang yang mati. Atau meminta tolong kepada orang yang hidup tapi ia tidak hadir atau tidak mendengarkannya. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, N-nya besar kata ganti Allah, dengan sesuatu apapun. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi al-isyraku billah. Dosa terbesar dari yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi syirik besar adalah Anda menyekutukan Allah SWT dalam ibadah. Anda berdoa kepada Allah, Anda juga berdoa kepada kuburan, ya. Anda minta-minta kepada dewa-dewa, patung-patung, jin dan seterusnya. Ya. Mirip kasusnya orang-orang musyrik Mekah. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumah Allah, mereka tahu haji itu adalah ibadah Allah yang diajarkan Nabi Ibrahim AS, tapi mereka kurang yakin dengan diri mereka, maka mereka datangkan patung-patung. Satu demi satu didatangkan sampai terkumpul 360 patung di sekitar Ka'bah yang semuanya dihancurkan oleh Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah. Mereka berdoa kepada Allah, lagi tawaf, mereka juga berdoa minta pada patung-patung tersebut. Jadi Allah punya partner bagi mereka. Ya. Mereka menyembelih untuk Allah, mereka menyembelih juga untuk berhala mereka. Kalau orang tidak mempartnerkan Allah, maka itu masuk dalam sama, kekufuran juga ya. Misalnya dia jelas memungkiri Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kufur ya. Kalau ini enggak, dia yakin Allah tapi dia ikutkan Allah dengan atau dia ikutkan makhluk bersama haknya Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh semua itu. Pertanyaan ketiga, apakah syirik itu ada di kalangan umat Islam saat ini? Maka jawaban beliau, ya ada. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Allah bicara tentang umat ini. Mereka muslim tapi mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budul awthan. Hari kiamat tidak akan tiba sampai beberapa suku di antara umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan hingga mereka menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Sekian puluh tahun, ya. Bahkan kita bisa bahasakan sudah masuk ke ratusan tahun, Jazirah Arab aman dari syirik. Jazirah Arab aman dari syirik. Tapi di waktu kita sekarang, ya, seperti di Imarat sekarang, ada patung.
Bahkan dibukakan secara resmi tempat penyembahan orang-orang Hindu, orang Buddha. Bahkan ada di antara sebagian pejabat yang tersebar di medsos, mereka pun Muslim tapi mereka lewat dan sebagai bentuk penghormatan terhadap agama orang lain, maka dia pun menghormati patung-patung tersebut. Subhanallah. Patung ini sudah ditegur oleh Allah SWT dalam banyak ayat Al-Quran. Melalui lisan Nabi Ibrahim AS. Ibrahim AS mengatakan, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya patung-patung ini banyak sekali menyesatkan manusia. Patung itu, dia yang buat, dia yang pahat, manusia maksudnya. Dia yang bentuk matanya, hidungnya, mulutnya, semau dia. Gitu. Gemuk kah, kurus kah, ya. Jelek kah muka patung itu. Ya. Kemudian dia yang warnai, dia yang pikul, diletakkan di tempat yang dia ingin letakkan. Dia yang berikan nama, kemudian dia pun panggil-panggil patung tersebut. Mengatakan dan mengutuskan ini adalah dewa. Subhanallah. Apa yang patung itu lakukan? Bahkan kalau patung itu rusak, dia sendiri yang memperbaikinya. Perlu kita hubungkan di sini dengan kasus masuk Islamnya seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Kalau Anda belum pernah dengar, maka dengarkan. Kalau sudah dengar, maka sebagai ya, kembali mereview, mengingatkan. Ya, karena ilmu itu makin diulang-ulang, makin bagus gitu. Amr bin Jamuh adalah seorang sahabat Nabi, salah satu syuhada yang terbunuh di medan perang bersama dengan besannya, ya, atau iparnya ya. Salah satu kalau bukan besan, dia ipar, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhum. Dua-duanya mati syahid di perang Uhud dan dikubur di satu kuburan oleh Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan sahabat kubur di satu kuburan. Yang jelas, awal masuk Islam, anak-anaknya semua masuk Islam, tinggal dia, belum masuk Islam. Dan dia punya satu patung yang selalu dia kultuskan di rumahnya. Tiap hari dibubuhi minyak wangi, tiap hari diletakkan bunga-bunga di sekitarnya, sesajen dia minta-minta gitu. Maka anak-anaknya mendakwakan Islam tapi dia tidak mau. Maka yang terjadi, anak-anaknya lakukan sebuah hal yang dinukil dalam sejarah gitu kan, yang membuat beliau masuk Islam radhiyallahu anhu. Yaitu anak-anaknya mengambil patungnya di malam hari pada saat dia tidur, kemudian dilempar di tempat pembuangan kotoran, mohon maaf, di sebelah rumahnya. Ya, kalau kita mungkin WC sekarang ya, karena zaman dulu mereka tidak buat WC dalam rumah. Maka keesokan paginya Amr bin Jamuh bangun dan dia ingin menyembah Tuhannya seperti biasa, minta keselamatan hari itu dan segala macam. Mungkin kalau Anda sudah tidak Anda bertauhid kepada Allah, Anda sholat subuh, Anda sholat malam sebelumnya, misalnya Anda zikir pagi petang ya, Anda lakukan ibadah kepada Allah SWT, Anda memohon kebaikan-kebaikan pada hari itu. Maka mereka pun pada menyembah berhala melakukan itu. Mereka minta pada patung-patung mereka yang tidak bisa ngomong, tidak ada matanya, cuma ukiran, mulutnya juga cuma ukiran, tidak bisa ngomong, nggak ada lisannya, nggak ada rohnya, bahkan bisa dihancurkan gitu kan. Bisa diganti dengan patung-patung atau Tuhan-Tuhan yang mereka anggap di sini Tuhan-Tuhan, yang bisa diganti dengan yang lainnya. Maka Amr bin Jamuh kaget, mencari Tuhannya tidak ada. Maka dia pun keliling rumah tidak temukan. Waktu dia keluar dari rumah dia kaget melihat Tuhannya ada di tempat kotoran. Maka dia belum tersentuh. Dia mengambilnya, dia membersihkan, ya, dia bubuhi dengan minyak wangi lalu dia mengatakan, siapa yang telah memperlakukanmu seperti ini? Kemudian dia pun ya mohon maaf, dia sempat anak-anaknya menggantungkan di leher patung itu bangkai anjing. Maka dia memindahkan bangkai anjing tersebut. Dia dengan marah mengatakan, siapa yang melakukan padamu seperti ini, hai Tuhanku? Maka dia bersihkan di bumbu minyak wangi, diletakkan lagi di tempatnya. Subhanallah, belum dapat hidayah. Di hari kedua anak-anaknya melakukan lagi itu. Diambil Tuhan tersebut yang tanda kutip, yang dia anggap Tuhan patungnya, dibuang di tempat yang sama. Ya, maaf, saya keliru tadi. Jadi di hari pertama itu dilempar tanpa ada bangkai anjing. Ya. Kemudian dia bersihkan, kemudian diletakkan kembali tempatnya, di dalam rumahnya lalu dibubuhi minyak wangi. Lalu dia gantungkan pedang di leher Tuhannya, patungnya itu. Lalu dia mengatakan, kalau ada yang mengganggu lagi, lawanlah. Masih dalam alam jahiliyah. Malam hari dia tidur, anak-anaknya mengambil lagi di hari kedua ini, dibuang ke tempat kotoran yang sama. Kemudian pedang yang digantung di lehernya diganti dengan bangkai anjing. Ini di hari keduanya. Maka keesokan paginya, dia pun bangun, dia mencari tidak ada Tuhannya, dan dia temukan Tuhannya ada di tempat yang sama. Maka dia pun pada saat itu mendapatkan sinyal hidayah, dan dia menggunakan akal sehatnya, dia mengatakan, kalau seandainya kau adalah Tuhan, pasti kau akan bisa membela dirimu. Maka dia pun berbicara sama anak-anaknya, minta dipandu ke Islam, lalu dia syahadat, lalu kemudian dia masuk Islam atau syahadat di tangan baginda Nabi SAW, dan akhirnya terbunuh di tahun 2 atau tahun 3 Hijriah di perang Uhud radhiyallahu anhu. Jadi orang bisa menyadari sebenarnya kalau benda-benda ini benda mati, gitu kan. Yang paling banyak disembah adalah patung. Anda bisa lihat di depan rumah banyak orang, patung yang besar, pegang pentungan,
pendek, gemuk, mukanya juga jelek, subhanallah. Entah apa maksudnya gitu. Mau dikatakan seni juga, nggak nyambung gitu. Seninya apa gitu? Kalau misalnya orang pohon ditata dengan rapi, buahnya indah, itu seni alami, gitu kan? Tapi patung, ukiran gitu, apanya di situ? Atau mungkin tembok dibuat dengan rapi, dicat dengan bagus gitu kan? Mungkin, ya. Ada ukiran-ukiran yang bukan manusia, bukan ya, jin, bukan hewan. Mungkin orang bisa bilang bagus, seni. Tapi subhanallah kadang-kadang orang diwas-was dengan syaitan dengan begitu mudah, akhirnya terjerumus dalam perbuatan seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan keempat kata beliau, apa hukum berdoa kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir? Ya. Jawabannya, berdoa kepada orang mati atau mereka yang tidak hadir adalah sebuah bentuk syirik besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 106 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan jangan pernah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Patung-patung itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang mati pun tidak bisa memberikan manfaat. Orang mati itu butuh pada kita yang masih hidup, saudara seiman. Bukan kita yang butuh pada mereka. Nabi SAW sudah ajarkan, kalau ke kuburan apa? Salam dan doakan mereka. Bukan kita minta pada mereka. Bukan kita minta pada mereka. Jadi Allah mengatakan, jangan kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat. Gak bisa lagi mereka respon kita. Ya. Sedangkan hidup saja keterbatasan mereka ada dalam memberikan manfaat, apalagi kalau sudah meninggal gitu. Dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Tidak ada mudaratnya. Mereka tidak akan memberikan mudarat kepada kita. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sungguhnya kamu, kalau begitu, termasuk orang-orang yang zalim atau melakukan dosa yang besar. Dan Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati sementara ia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah atau baginya, maka ia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu bagaimana dengan orang hidup tapi tidak hadir? Misal contoh, ada seseorang yang bernama Fulan A misalnya, tidak hadir. Dianggap gurunya, lalu dia mengatakan pada saat dia sakit, wahai guruku Fulan, tidak dengar orang itu, tolong sembuhkan saya. Ya. Gak ada hubungannya. Apa hubungannya sama sekali? Gak ada hubungannya sama sekali. Kenapa harus manggil makhluk yang tidak bisa dengar dia gitu? Kenapa nggak minta kepada zat yang maha mendengar Allah? Di sini dari kemarin ada hubungannya dengan bahasan kita. Bahasannya ada hubungannya dengan bahasan kita kemarin. Bagaimana memang seseorang harus berpikir dengan akal sehatnya, kalau yang dia panggil harusnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana para sahabat, ya, pada saat sendal mereka putus, mereka langsung berdoa kepada Allah. Pertanyaan kelima, apakah berdoa itu termasuk suatu bentuk ibadah? Minta sesuatu, memohon. Ya, doa adalah suatu bentuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya berdoa, ya, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dan dina. Dan kata Nabi SAW, ad-du'a huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Beda doa dengan minta tolong. Orang minta tolong, misalnya tolong bantu ambilin saya gelas ini, ambilin saya makanan itu, tolong bantu saya modal. Itu beda. Itu masih alam manusia. Ya. Tetapi kalau orang masuk pada alam yang haknya Allah SWT. Anda ke dokter, bukan dokter yang menyembuhkan Anda. Semua resep dokter adalah, semoga lekas sembuh. Tidak ada, pasti sembuh. Nggak ada begitu. Akan dikeroyoki masa dia pada saat dia tidak bisa tidak orang atau pasien tidak sembuh atau dia tidak bisa menyembuhkan. Semua mengatakan semoga lekas sembuh. Karena banyak orang yang tidak langsung sembuh. Bahkan ada yang meninggal walaupun sudah berobat gitu kan. Banyak orang menggunakan jasa dokter-dokter profesional di bidangnya tapi meninggal juga. Berarti ada kekuatan Sang Pencipta Allah SWT. Dokter, obat hanya perantara penyebab Allah menyembuhkan Anda. Anda kalau berdoa mengatakan, ya Allah, sembuhkan saya. Allah tidak akan lemparkan obat dari langit. Lalu bagaimana? Allah akan pandu Anda ke satu dokter yang pas, dia menulis resep yang pas, lalu Anda sembuh. Itu prosesinya. Ya. Sebagaimana Anda, kalau kehabisan air, kering, ya, kemarau yang panjang misalnya, peceklik, ya, maka Anda mohon kepada Allah SWT. Lalu sebabnya adalah Allah turunkan hujan dari langit. Gitu kan?
Jadi Allah memang sudah menciptakan ada sebuah sistem yang kita tidak bisa keluar dari sistem itu. Kita walaupun mohon ya Allah datangkan malam, maka tetap mengikuti sistem. Anda sekarang di pagi hari, nanti akan datang malam hari itu. Dan seterusnya. Ya. Jadi tidak boleh dialihkan doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang minta-minta begitu. Minta pada patung, minta pada kuburan. Ya. Sampai ingat perkataan kemarin yang saya sampaikan, perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, saya heran dengan orang yang minta-minta pada kuburan. Sementara dalam kuburan adalah manusia biasa seperti dia. Yang sudah jadi tulang belulang. Orang mati butuh pada kita. Kita yang mendoakan dan bukan kita yang meminta doa kepada mereka. Pertanyaan yang keenam. Ya. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Wahai fulan, sembuhkan saya, wahai fulan, mudahkan rezeki saya, wahai fulan, dan begini dan begitu. Ya, di Indonesia subhanallah kuburan begitu dikultus. Ada sebagian kuburan datang, diminta-minta ya hampir setiap hari. Allahul musta'an. Allah tempat kita ya, meminta perlindungan. Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Mereka tidak mendengarnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 80. Anda buka ini di aplikasi Al-Quran Anda. Perhatikan baik-baik An-Naml ayat 80. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 22. Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Hadis Nabi SAW tentang masalah orang meninggal mendengar itu hanya awal pada saat jenazahnya dimasukkan kuburan. 3 langkah pengantarnya berjalan pulang, dia masih mendengar 3 langkah itu saja. Selebihnya dia sudah tidak mendengar lagi. Dia sudah berada di alam yang berbeda, alam barzah. Bagaimana Anda bisa minta-minta pada mereka? Kenapa nggak minta kepada yang menciptakan dia, yang menciptakan tanah kuburan itu dan batu nisannya, setelah menciptakan langit dan bumi ini? Kita masuk ke judul baru, berbagai macam syirik besar. Jadi masih bahasan yang sama, tapi ini ragamnya. Pertanyaan ke-7, bolehkah kita meminta bantuan atau mencari berkah dari mereka yang telah mati, atau mereka yang tidak hadir atau gaib? Jawabannya, tidak boleh. Kita tidak boleh melakukannya, karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl, ayat 20-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya' wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Buka An-Nahl ayat 20-21 supaya Anda tahu dalilnya. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Maksud dalam istilah berhala di sini maksudnya semua yang mereka panggil selain Allah diistilahkan dengan berhala. Mereka tidak dapat memberikan, dan berhala-berhala atau sesuatu yang mereka seru selain Allah tidak dapat memberi sesuatu apapun, sedangkan mereka berhala-berhala itu sendiri dibuat oleh orang. Ini perkataan Allah. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Tidak ada sama sekali mereka ketahui apa-apa. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 9. Jadi kalau Anda mengatakan, itu kan berhala-berhala Ustaz. Itu terjemahannya ya. Tapi kalau kita baca secara letter-let Al-Qur'annya, walladzina yad'una min dunillah, dan semua yang mereka seru selain Allah. Ini sebenarnya terjemahan tepatnya. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a. Yang mereka seru semuanya selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun. Mereka sendiri sebenarnya diciptakan atau dibuat. Ya. Juga dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ini tentang kisah Badr, perang Badr ya. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Jadi Allah yang perkenankan, bukan orang mati. Belum pernah ada satu riwayat pun teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ini loh kuburannya Nabi Yunus, ini loh kuburannya Nabi Shu'aib, ini loh kuburannya Nabi Musa, pergilah ke sana, ambillah tanahnya, taruhlah air, ambillah keberkahan, mintalah pada mereka karena mereka Nabi-Nabi Allah. Belum pernah. Coba Anda cari satu riwayat pun, Anda tidak akan temukan. Lalu kenapa sekarang banyak orang yang sengaja mau mencari kuburan-kuburan Nabi-Nabi itu? Subhanallah, kami pernah ke Palestina dan mayoritas yang mereka anggap kuburan Nabi ini ada di sana. Ya, dinisbatkan di sana. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yunus. Ya. Dan itu ternyata subhanallah mereka istilahkan dengan maqam. Itu cuma prasasti, bukan kuburan. Saya tanya sendiri para penjaga tempat-tempat itu. Ya. Apakah ini memang ada kuburannya? Ada jenazah dalamnya, ada kita masjid Nabi Yunus, makam Nabi Yunus, banyak bus-bus datang ke sana.
Pada saat saya tanya, mereka bilang tidak, nggak ada. Ini cuma prasasti saja. Lalu untuk apa dibuat gitu? Dibuat rekayasa kuburan tersebut dengan ukuran yang besar, dengan batu nisan yang besar, dengan kain yang warna hijau dengan tulisan berbagai macam. Ya. Dan pada saat dibuka orang dibiarkan minta-minta. Sudah jelas kebohongan ini. Ya. Bagaimana bisa gitu? Ya. Sampai kami di Uhud Tour pun buat program, kalau kami umrah plus Aqsa, kami tidak lagi mendatangi makam-makam itu. Di awal dulu pernah mendatangi, untuk saya cari tahu dulu. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Karena memang orang Palestina sendiri, penduduk setempat pun mengatakan, ini tidak ada jenazahnya di dalam. Ini cuma prasasti. Gitu. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah memerintahkan satu kali pun. Sampai pernah beliau waktu ditanya tentang kuburan Nabi Musa, beliau cuma mengatakan, di dekat Masjid Aqsa, ya, ukuran lemparan batu. Beliau tidak tentukan. Beliau mengatakan kalau seandainya saya ada di sana, saya tunjukkan kepada kalian. Tapi Nabi kan bisa saja perintahkan, ada kuburan Nabi Musa ya, ini, di sini, pergilah, ambillah, lakukanlah. Tidak ada sama sekali. Itu para nabi-nabi. Begitu juga apa yang terpraktekkan dalam kehidupan setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kami sudah jelaskan, semua nabi-nabi kalau meninggal dikubur di tempat mereka meninggal. Maka Nabi Muhammad SAW dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Puluhan tahun Aisyah hidup di masa Abu Bakar, masa Umar, masa Uthman, masa Ali, masa Muawiyah. 5 raja dalam Islam. Puluhan tahun setelah itu baru beliau meninggal radhiyallahu anha. Ya. Dan ini ranjang beliau, itu kuburan Nabi SAW. Belum pernah ada satu riwayat. Anda coba datangkan riwayat kalau ada. Aisyah mengatakan, wahai muslimin, ini kuburan Nabi, ambillah tanahnya. Wahai muslimin, taruhlah air kalian supaya bisa berkah. Wahai muslimin, mintalah kepada kuburan Nabi kalian ini. Tidak pernah. Dan tidak ada satupun sahabat yang menukil itu. Mereka sangat faham kalau Nabi SAW melarang itu. Mereka datang mengucapkan salam dan mereka membacakan salawat kepada Nabi SAW, lalu mereka pergi. Itu yang maksimal mereka kerjakan. Kalau itu kuburan Nabi-Nabi, bagaimana dengan kuburan orang lain gitu? Ya. Begitu juga belum pernah dinukil dari Nabi SAW, beliau memerintahkan para sahabat di depan mata. Ada syuhada Badr, ada syuhada Uhud, sahabat-sahabat yang mulia. Ya, ada 70 orang yang wafat, 60-70 orang yang wafat di perang Badr, ada juga 70 orang yang wafat di perang Uhud. Kuburan mereka masih ada. Hamzah, Sayyid Syuhada, paman Nabi SAW. Tidak pernah Nabi mengatakan, ini kuburan paman saya Hamzah, ambil tanahnya, taruh air, dan seterusnya. Seperti banyak orang lakukan. Allahul Musta'an. Allah tempat kita minta tolong. Wahai saudaraku, jalankan syariat Allah SWT sesuai dengan perintah Nabi SAW, maka Anda akan aman. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang kemarin, syarat diterimanya amal ada 3. Anda beriman kepada Allah, karena amal sholat tidak akan bermanfaat tanpa iman. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah, tulus, tidak syirik, ya, tidak kena riak dan pamer. Dan yang ketiga, mutaba'atun Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, contohi beliau. Ya. Kuburan Baqi, kuburan para sahabat, mayoritas sahabat, di dekat masjid Nabi SAW. Belum pernah ada satu riwayat pun Nabi dan juga para sahabat. Begitu juga dengan tabi'in, tabi'in yang datang mengambil tanah mereka, yang sengaja mengkultuskan kuburan mereka. Mereka datang ziarah, mengucapkan salam, kemudian mereka mendoakan lalu pergi. Itu yang disunnahkan. Itu harus kita jaga, kita wariskan turun-temurun. Bukan malah kita biarkan kesyirikan terjadi. Akhirnya minta-minta pada kuburan tersebut. Dan ini berbahaya sekali. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, Nabi SAW, ya, tadi saya ulangi dulu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 20, ya, surah Al-Anfal ayat 9, ya. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian memohon kepada Tuhan atau Rabb kalian lalu diperkenankanlah bagi kalian. Kita lanjutkan ke hadis Nabi SAW. Masih pertanyaan ke-7, bolehkah kita meminta bantuan atau mencari berkah dari mereka yang mati dan atau mereka yang tidak hadir atau gaib, ya, pada jin, manusia yang tidak ada di depan kita, lalu kita panggil-panggil gitu kan. Ya Hayyu ya Qayyum, kata Nabi SAW dalam hadis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup dan wahai zat yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani gitu. Pertanyaan ke-8, apakah diperbolehkan memohon pertolongan kepada selain Allah? Pertanyaannya, jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 5.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini komitmen kita ya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Semua ketundukan kami hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Di sini pertolongan yang manusia tidak bisa. Seperti misalnya minta kesembuhan, minta keturunan, ya, minta rezeki. Gak ada di tangan manusia ini. Beda dengan Anda cuma minta tolong dalam kasar, minta diambil gelas, minta dibeliin sesuatu. Itu manusiawi. Ya. Tapi kalau sudah hak Allah SWT tidak mungkin itu. Ya. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu meminta, hanya mintalah kepada Allah, dan bila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah saja. Hadits ini hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, ini sudah pernah kami sampaikan di beberapa pengajian yang lain contoh ini, tapi saya ingatkan kembali.